Be thou my vision, O Lord of my heart. Not be all else to me, save that thou art. Thou my best, not by day or by night. Waking or sleeping, thy presence my light. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa surgawi, Engkau kuasaku. King of heaven, my victory won. May I reach heaven's joys, oh bright heaven's sun. Heart of my own heart, whatever before, still be my vision, O ruler of all. Heart of my own heart, whatever before, still be my vision, O ruler of all. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita jumpa lagi di kebaktian doa ICLE. Puji syukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan dan kasih-Nya. Malam ini kita masih dapat bersekutu. Tuhan menghimpun kita dari tempat-tempat yang jauh, di dalam segala pergumulan dan kelelahan kita. Namun Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Mari kita mengawali kebaktian doa ini dengan tenangkan diri, siapkan hati, kita mengambil saat teduh sejenak.
Amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan bersama ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita malam ini, terambil dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dengan tetap berdiri, mari kita akan menaikkan satu pujian yang mempersiapkan kita untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Sebab kau layak. Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Sebab kau layak. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian,
Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Mari kita tundukkan kepala. Ya Tuhan, benar seperti lagu yang kami pujikan. Engkau layak menerima pujian dan sembah kami. Sebab Engkau adalah Raja di atas segala raja, Allah dan Tuhan kami. Kami mengucap syukur malam ini masih dapat bersekutu dalam segala kesibukan dan kelelahan kami. Engkau memberi kepada kami kekuatan yang baru. Ampuni segala dosa-dosa kami. Hadirlah di tengah-tengah kami dan persiapkan hamba-Mu yang akan men-sharingkan berita kebenaran firman-Mu, sehingga dapat kami mengerti dengan jelas akan maksud isi hati-Mu dalam firman itu, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan bertema kebenaran yang disingkapkan. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Roma, pasal 3 ayat 21 sampai ke 26. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu semua. Roma pasal 3 ayat 21 sampai ke 26. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, pada suatu waktu, hari Minggu, di mana pada saat itu ada banyak sekali anak-anak Sunday School, anak-anak sekolah Minggu yang datang ke gereja dan ikut kebaktian. Nah, ibadah seperti biasa, anak-anak sekolah Minggu, dan tema yang pada saat itu yang mereka pelajari adalah tentang 10 hukum Taurat. Nah, seperti yang Bapak Ibu Saudara lihat di layar, ada 10 hukum Taurat, dan mereka belajar satu persatu tentang arti 10 hukum Taurat itu. Lausunya ngajarin pada saat itu. Menceritakan satu persatu dan juga menceritakan bagaimana sebenarnya bangsa Israel itu yang sebenarnya bergumul sekali untuk menaati perintah Tuhan itu. Dan mereka terus-menerus terjatuh, mereka terus-menerus gagal menaati perintah tersebut. Lalu ada anak kecil yang Sunday School itu bertanya kepada Lause-nya, "Lause, setelah aku dengar firman Tuhan ini, aku jadi takut nih. Sepertinya aku nggak bisa masuk surga, karena aku saja sudah melanggar 10 hukum Taurat itu. Aku pernah mencuri pensil punya teman. Aku pernah ngomong kotor, kadang-kadang sering ngomong kotor. Kadang-kadang sering kurang ajar. Dan kadang-kadang aku juga sering nggak dengerin papa mama. Bagaimana Lause supaya aku bisa masuk surga?" Lalu Lause ini menjawab, "Nah, iya betul. Kita semua ini sebenarnya adalah manusia yang berdosa. Kita semua ini tidak ada yang benar, termasuk Lause sendiri. Kita pun tidak akan bisa masuk surga kalau bukan karena Tuhan Yesus yang datang ke dunia, menebus kita semua.
Maka dari itu, kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus mengaku dosa kita dan kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, cerita ini cerita tentang Sunday School, seorang anak kecil yang ketika dia belajar tentang 10 hukum Taurat, dia menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dan sungguh tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun di bumi ini yang tidak dapat berbuat dosa. Ketika kita melihat 10 hukum Taurat yang ada, maka kita akan menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sebenarnya penuh dengan dosa. Kita pasti pernah melanggar hukum-hukum yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Maka betul, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12, seperti ini. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Bapak Ibu Saudara, bahwa kita tahu, tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Semua orang telah berbuat dosa. Kita ini sebenarnya seharusnya binasa. Tidak ada seorang manusia di bumi ini yang dapat memenuhi standar kemuliaan Allah seperti yang sudah dinyatakan di dalam hukum Taurat. Ketika kita berusaha untuk mendapatkan keselamatan dengan tidak melakukan satu dosa pun, atau dengan melakukan perbuatan yang baik, dengan kita bersandar dengan kemampuan kita sendiri, maka Bapak Ibu Saudara kita akan menyadari bahwa kita tidak akan pernah bisa diselamatkan. Tidak akan pernah bisa dengan perbuatan baik kita. Dan tidak akan pernah bisa kita itu menyelamatkan diri kita sendiri. Maka dari itu dalam ayat 20 Paulus menuliskan, sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Di dalam sepanjang perjanjian lama, maka kita akan melihat bagaimana semua manusia itu telah jatuh di dalam dosa. Walaupun Bapak Ibu Saudara mereka itu telah dipilih oleh Tuhan, mungkin mereka awalnya taat kepada Tuhan, tetapi akhirnya kita melihat bahwa manusia itu tidak kuasa akan kuasa dosa. Mereka terjatuh dan terbelenggu di dalam dosa. Maka betul dikatakan bahwa karena hukum Taurat, maka orang mengenal dosa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini adalah kabar baiknya bagi buat kita semua. Bahwa Tuhan tahu bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan itu. Hidup manusia tidak lagi memuliakan Allah. Maka dari itu Bapa mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dalam dunia untuk mati menggantikan kita semua atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus telah menang atas kuasa dosa dan maut. Dia menebus dosa kita. Oleh karena itu kita dapat berharap sepenuhnya kepada Yesus, Sang Juru Selamat dalam hidup kita. Seperti di dalam ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dari sini kita menyadari bahwa Taurat Tuhan tidak dapat menolong manusia untuk beroleh keselamatan. Tetapi melalui hukum Taurat, kita disadarkan bahwa kita membutuhkan penebus dalam Kristus Yesus. Kita membutuhkan juru selamat dalam hidup kita. Dan Yesus adalah satu-satunya juru selamat dalam hidup kita yang dapat kita percaya, yang dapat kita taruh harapannya di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus telah bangkit dari kubur dan menebus dosa manusia. Bapak Ibu Saudara, seperti ada contoh, jika ada seseorang terbukti melanggar hukum, dia dilaporkan dan dibawa ke dalam pengadilan. Nah, dalam pengadilan itu, orang ini berusaha untuk membela dirinya. Oh ya, enggak kok, saya nggak salah, saya tidak salah, saya ini dan segala macam. Mengeluarkan berbagai macam cara untuk membela dirinya supaya dia ini dibenarkan. Saya berbuat baik kok, saya tidak salah. Nanti keluarkan bukti-bukti ini dan segala macam. Jadi dengan berbagai macam cara untuk menyatakan bahwa dirinya itu benar. Bahwa dia itu tidak melanggar hukum. Tapi pada saat itu, ternyata
dilihat bahwa ada CCTV yang menyatakan bahwa dia itu melakukan kesalahan. Dan ini tidak dapat mengelak lagi. Tidak hanya CCTV saja. Ada orang-orang, beberapa saksi yang melihat kesalahan orang tersebut. Jadi ketika ada saksi, ada CCTV, menyatakan bahwa orang ini bersalah, benar-benar bersalah, ada saksi melihat dia salah, bagaimana orang ini bisa membela dirinya? Bahwa ini membela dirinya itu benar, terbukti tidak bersalah, melanggar hukum. Pasti tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa. Demikian juga seperti situasi kita yang dihadapi sebagai manusia berdosa. Tidak ada lagi yang dapat dilakukan manusia selain berharap pada kasih karunia Tuhan saja. Kita ini adalah manusia berdosa. Kita tidak ada manusia pun yang benar. Kita lihat saja dari 10 hukum Taurat yang ada, bahwa kita ini benar-benar sungguh manusia berdosa. Dan kita hanya membutuhkan kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan memberikan kasih karunia-Nya itu kepada kita melalui Tuhan Yesus. Sebagai imam besar kita, sehingga kita dapat diselamatkan dan dibenarkan oleh karenanya. Semua itu dilakukan kepada kita karena Ia begitu mengasihi kita. Dia begitu mencintai kita. Dan mengapa harus Yesus Kristus? Di dalam ayat 25 kita melihat bahwa Allah sendiri yang menentukan jalan pendamaian ini oleh karena iman di dalam darah-Nya. Keselamatan itu terjadi melalui karya Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pengharapan bagi manusia berdosa, untuk manusia dapat hidup berkenan kepada Allah. Jika perbuatan baik tidak sanggup menggantikan keberdosaan manusia yang sangat fatal itu, maka Tuhan Yesus Kristus sanggup. Kristus adalah jalan pendamaian manusia dengan Tuhan. Anugerah Allah yang telah kita terima itu di dalam Yesus Kristus, itu Dia membenarkan kita, Dia memperdamaikan kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga keselamatan itu bukan dari usaha manusia, melainkan anugerah. Supaya kita sepenuhnya, kita bergantung sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan mengerti yang sesuatu akan kebenaran firman Tuhan. Bahwa keselamatan kita dapatkan dengan iman kita di dalam Yesus Kristus. Bukan oleh perbuatan kita, maka kita diselamatkan. Melainkan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mempunyai iman yang sejati di dalam Kristus, maka iman kita pun itu akan menghasilkan buah-buah yang baik, perbuatan-perbuatan baik juga kepada sesama kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi respon kita kepada Tuhan? Setelah kita melihat apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kita semua, respon yang bisa kita berikan kepada Tuhan adalah memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau agar Tuhan memakai seluruh hidup kita menjadi kemuliaan bagi namanya. Ada satu pujian yang baik, yang saya ingin mengajak kita juga untuk menyanyikan pujian ini bersama-sama. Tuhan, inilah hidupku. Baik dikatakan, ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Kita melihat dari lirik ini, karena Tuhan itu sudah menebus kita, Tuhan sudah memanggil kita, dan kita sudah menjadi miliknya dan menjadi anak-anaknya. Maka kita adalah milik Tuhan. Terkadang kita masih sering, oh ya saya mau seperti ini, saya mau seperti itu, dan saya tidak mau ikut Tuhan, saya mau mempunyai rencana sendiri. Tetapi, mari kita belajar, kita mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Katakan seluruh cita-cita kita, masa depan kita mau berikan kepada Tuhan. Lalu dikatakan, jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia. Membawa bangsa-bangsa kepadamu, dan Tuhan ini adalah kerinduanku. Nah, kerinduan kita adalah ketika Tuhan sudah menjadikan kita anak-anaknya, kita terus menjadi terang dunia, garam dan terang dunia di tengah kegelapan dunia. Banyak orang-orang di sekitar kita yang mungkin belum mengenal Tuhan, banyak yang mungkin hidupnya jauh dari Tuhan, tetapi kita rindu agar sungguh kehidupan kita boleh menjadi terang. Lalu refnya, dikatakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Lirik yang begitu indah, dan saya ingin mengajak kita untuk menyanyikan pujian ini bersama-sama.
segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Nah, kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, ini adalah kerinduan bagi kami semua. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh Kau boleh memakai seluruh hidup kami hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh Kau boleh menjadikan kami terang, garam dan terang bagi dunia ini. Sehingga bangsa-bangsa, orang-orang di sekitar kami boleh sekali lagi boleh mengenal-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami, sehingga Kau boleh menebus kami, Kau sudah boleh memilih kami, Kau sudah boleh memberikan kami pengharapan hanya di dalam padamu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita mempersiapkannya dengan memuji Tuhan. Yesus, Tuhan Gembalaku. Tuhan Yesus Gembalaku, pimpin jalan hidupku, bawaku ke ladang hijau, ku dekat di sisimu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesuslah sobatku yang menuntun jalanku,
Meski ku sesat kau cari, bawa ke jalan benar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Ku mau taat kepadamu, turut akan perintahmu. Kasih-Mu memenuhiku, ku mau serahkan diriku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi daku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi daku. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kita juga bersyukur atas gereja, kita bersyukur atas kebaktian yang sudah berjalan dengan baik, kebaktian doa, Sang Petra, semua atas kebaikan Tuhan dan kehidupan kita sampai saat ini, karena Tuhan memelihara kita. Mari kita memulai doa syafaat ini dengan kita bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur sekali lagi atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu di dalam hidup kami, karena Kau sekali lagi memilih kami, dan Kau boleh sekali lagi mengaruniakan kami kesehatan yang baik, tubuh jasmani yang baik. Kami bersyukur atas keluarga, atas banyak hal. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas sekali lagi kebaktian-kebaktian yang boleh ada di gereja, di mana kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kami bersyukur atas kebaktian doa, kebaktian minggu, Sang Petra yang boleh sekali lagi ada lewat YouTube, dan kami berdoa Tuhan agar sungguh Kau terus boleh memakai instrumen yang ada, boleh agar sungguh kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, karena sungguh Engkau adalah Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita terus mendukung untuk saudara-saudara kita yang masih bergumul di dalam kesehatan. Kita terus berdoa untuk Ibu Diana, untuk Ibu Martina, Ibu Sieni, Pak Irawan, Bapak Vincent Fasio, dan juga Bapak Ronilin. Kita juga doakan mungkin ada saudara-saudara kita yang lain yang mungkin bergumul secara kesehatan, yang kita tahu, kita kenal. Mari kita bawa dalam doa kita. Mari kita sama-sama kita berdoa bagi saudara kita yang bergumul secara kesehatan. Ya Tuhan, kami mau berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang bergumul dalam kesehatan. Kami meminta ya Tuhan agar sungguh Kau boleh sekali lagi menjamah setiap mereka. Kau boleh menolong setiap mereka ya Tuhan, agar sungguh mereka mengalami Tuhan. Mereka mengalami Tuhan walaupun mereka harus mengalami menderita sakit dan penyakit, bergumul secara kesehatan. Ya Tuhan, kiranya Kau boleh sekali lagi membuka jalan bagi mereka ketika mereka mungkin membutuhkan urusan seperti dokter, atau mungkin treatment dan segala hal lainnya, mungkin biaya yang perlu dicukupkan. Kiranya Kau boleh menolong mereka ya Tuhan, agar sungguh sekali lagi mereka boleh merasakan pertolongan anugerah Tuhan di dalam hidup mereka. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Diana, kami berdoa juga untuk Ibu Martina, Ibu Sieni. Kiranya Kau boleh menolong mereka, menjamah mereka ya Tuhan dari sakit penyakit mereka. Berdoa terus untuk Pak Irawan, untuk kesembuhannya, Bapak Vincent Fasio, dan juga Bapak Ronilin. Kiranya Kau boleh menolong ya Tuhan bagi jemaat-Mu. Kiranya Kau boleh campur tangan. Dan juga mungkin ada saudara-saudara kami yang kami kenal, yang kami tahu, yang mereka bergumul juga Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh sekali lagi Kau boleh memberikan mereka pengharapan di dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk kesehatan mental dan juga spiritual di masa pandemi ini. Di mana mungkin selama kurang lebih 1,5 tahun ini banyak orang bisa mengalami depresi, kesulitan di tengah mungkin tidak bisa kemana-mana, harus di rumah, kehilangan pekerjaan. Banyak hal yang mungkin membuat banyak rakyat atau mungkin jemaat mungkin merasa kesulitan secara spiritual atau mungkin mental. Kita doakan agar sungguh Tuhan boleh menolong, beranugerah.
Kita doakan juga untuk komunitas care group yang ada, agar dan juga keluarga dapat bertumbuh dan juga saling menopang. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu di ICLA. Kami berdoa ya Tuhan, agar sungguh Kau terus boleh memberikan kesehatan dan mental dan juga spiritual yang baik ya Tuhan bagi mereka di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami tahu ini adalah masa yang tidak mudah, dan kami berdoa agar sungguh Kau boleh terus campur tangan, memberikan kekuatan, memberikan kerohanian yang baik, mental yang baik ya Tuhan. Kiranya Kau boleh menolong mereka. Kami rindu ya Tuhan dari setiap komunitas yang ada, sangat care group atau mungkin keluarga. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka boleh saling menopang, boleh saling menguatkan. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu di dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk care group. Kita bersyukur ada care group di ICL ini, dan kita mau berdoa bagi care group yang ada, agar sungguh boleh mereka saling menguatkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita berdoa bagi para care group host dan juga co-host, bagi pemimpin care group. Kita berdoa bagi setiap persiapan mereka, kerohanian mereka, di dalam mereka memimpin. Kita berdoa bagi mereka agar sungguh care group ini mereka boleh sama-sama bergandeng tangan, saling menguatkan. Kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk care group yang ada di LCLA. Kami bersyukur di mana kami boleh sekali lagi ada care group. Kami boleh saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh Kau boleh memberkati care group satu persatu. Kau boleh memberkati setiap jam yang ketika mereka membahas firman Tuhan, ketika mereka saling sharing, ketika mereka saling mendoakan. Ya Tuhan, kiranya Kau boleh menolong mereka, boleh menolong setiap member, terus memberikan kerohanian yang baik, berikan mereka terus semangat di dalam mengikuti care group. Kami berdoa ya Tuhan bagi pemimpin care group host dan juga co-host. Ketika mereka harus memimpin dalam mempersiapkan bahan, kiranya Kau boleh memberkati mereka dalam memimpin care group. Berdoa juga untuk setiap kerohanian mereka, kiranya Kau boleh memberkati, memiliki kerohanian yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita terus mau berdoa bagi ibadah minggu yang kita lakukan, ibadah live streaming yang secara khusus bagi Kebaktian Indonesia. Kita terus berdoa, kemudian juga bahasa Inggris juga kita doakan. Kita juga doakan untuk Sunday School. Kita doakan agar sungguh kebaktian boleh berjalan dengan baik dan jemaat sekali lagi boleh diberkati. Kita doakan juga para pelayan yang melayani Tuhan, agar sungguh Tuhan boleh memberkati dalam masa persiapan mereka di dalam melayani Tuhan pada hari Minggu. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk ibadah Minggu. Kami tahu ya Tuhan, ini adalah satu hari di mana kami beristirahat di dalam Tuhan, di mana kami boleh menikmati-Mu ya Tuhan di dalam hari Minggu. Kami berdoa ya Tuhan dalam setiap minggu yang ada, dalam kami masih melakukan ibadah live streaming. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Kau boleh campur tangan menolong dalam setiap ibadah yang ada, dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga kebaktian Sunday School. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang melayani. Kami berdoa juga untuk setiap pelayan Tuhan yang akan melayani, yang mempersiapkan untuk ibadah hari Minggu. Kami berdoa ya Tuhan, agar sungguh Kau campur tangan menolong, agar sungguh ibadah Minggu sekali lagi jemaat boleh diberkati dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Saudara, mari kita berdoa untuk orang Kristen yang berada di Amerika. Kita berdoa agar sungguh setiap orang percaya, orang Kristen di Amerika boleh menjadi saksi Kristus, karena ada Roh Kudus yang memimpin dan menolong. Kita berdoa agar sungguh mereka boleh menjadi garam dan terang di tengah dunia ini, agar sungguh seluruh bangsa-bangsa boleh mengenal akan Kristus. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bagi orang-orang Kristen yang berada di Amerika, berada di gereja-gereja ya Tuhan, bagi para pemimpin, para hamba Tuhan, orang-orang yang sudah Kau panggil. Kami berdoa ya Tuhan, agar sungguh Kau boleh menolong orang-orang Kristen di Amerika, agar sungguh mereka boleh sekali lagi menunjukkan imannya kepada orang-orang di sekitar mereka. Mereka boleh percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka boleh menjadi saksi Kristus di mana Kau tempatkan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, agar sungguh setiap tutur kata mereka, setiap perbuatan tingkah laku mereka ya Tuhan, dimanapun Kau tempatkan mereka, sekali lagi boleh memberkati orang-orang di sekitar mereka. Kami menyerahkan untuk Amerika agar sungguh menjadi negara yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa terus bagi Amerika agar sungguh penembakan-penembakan massal ini tidak sering terjadi. Kita terus doakan agar sungguh Tuhan boleh terus menjaga umatnya, melindungi
Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang rakyat di Amerika. Kami berdoa Tuhan agar sungguh tidak terjadi penembakan masalah yang tidak terjadi ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar sungguh Kau boleh melindungi umat-Mu, Kau terus boleh menjaga umat-Mu ya Tuhan. Agar sungguh kejahatan-kejahatan ini tidak sering terjadi kembali. Kami berdoa Tuhan, kerinduan kami adalah sungguh terjadi kedamaian di Amerika ini. Kami menyerahkan untuk setiap pemerintah yang harus mengambil kebijakan dan setiap rakyat-Mu, berikan mereka kesehatan yang baik, kesehatan mental yang baik ya Tuhan. Agar sungguh Amerika menjadi negara yang aman dan damai. Ini seruan doa kami ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada waktu bagi kita untuk kita berdoa secara pribadi, mari kita utarakan kepada Tuhan pergumulan pribadi kita. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, inilah seruan doa kami. Kami panjatkan kepadamu. Kami yakin dipercaya Kau akan mendengarnya. Berikan kami iman dan pengharapan kepadamu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian doa ini dengan menaikkan pujian Ku Ada. Dan biarlah pujian ini menjadikan kekuatan untuk kita berani melangkah kepada hari esok kita. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus.
Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Saudara, mari kita mengakhiri kebaktian doa pada malam hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Saudara, mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Demikian Bapak Ibu Saudara kebaktian doa pada malam hari ini. Hari Jumat ini akan ada Sempetra, mari kita sama-sama mengikutinya. Secara khusus bagi para orang tua akan ada pembinaan karakter untuk anak. Dan ini akan dibawakan oleh Bapak Rizal Badudu. Mari kita sama-sama mengikutinya, kita boleh ajak teman kita, rekan kita share, kita ikut di dalam pembinaan Sempetra pada hari Jumat ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di